Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi dhawil karamat. Amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama ingkang tansah kaula taati. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, sahabat dai seluruh Indonesia, sahabat jagat NU seluruh Indonesia. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini dan dalam rangka yang baik ini, saya ingin menyampaikan khususnya terhadap diri saya sendiri, bahwasanya menjadi seorang pemuda yang tumbuh dan hidup di era yang serba cepat dengan kecanggihan zaman seperti sekarang, tentunya kita memiliki tugas, tanggung jawab, serta tantangan yang sangat berbeda. Menjadi seorang pemuda, kita harus mampu memiliki kesadaran bahwasanya kitalah yang akan menjadi tolak ukur baik buruknya masa depan sebuah bangsa. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh seorang penyair, Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini ialah pemimpin masa depan. Ya akhi wa ukhti rahimakumullah. Menjadi seorang pemuda, kita harus mampu mengambil peran, membaca situasi agar selalu relevan dengan zaman, mengambil peran dengan masing-masing profesi, berkontribusi dengan kemampuan dan cara yang kita miliki. Dalam sejarah Islam, tidak pernah luput dari peran seorang pemuda. Seperti apa yang sudah kita ketahui dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, seorang pemuda yang masih berumur belasan tahun, termasuk golongan dari sahabat yang pertama kali memeluk Islam, bernama Arqam bin Abil Arqam. Dalam rumah beliaulah dipercaya Nabi sebagai base camp pertama untuk Nabi menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Dalam rumah beliaulah Nabi menyampaikan Al-Quran, Nabi menyampaikan Al-Hadis, Nabi menyampaikan gagasan-gagasan mulia yang akhirnya menjadi Islam yang luar biasa dan telah sampai kepada kita. Dalam ilmu pengetahuan, pemuda selalu mewarnai sejarah. Kita sebut saja Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam usianya yang masih belasan tahun, selain menjadi istri dari baginda, beliau belajar secara langsung ilmu-ilmu agama kepada baginda, meriwayatkan begitu banyak hadis yang akhirnya menjadi rujukan para mujtahid ahli fikih untuk memecahkan dan menyimpulkan hukum-hukum Islam. Dalam dakwah bisiasah, sudah tidak asing lagi di telinga kita seorang pemuda bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang gigih dan berani, seorang pemuda berjiwa revolusioner penakluk Konstantinopel, atau yang lebih kita kenal dengan Istanbul, Turki. Wilayah yang pada saat itu menjadi pusat ibu kota Kekaisaran Romawi Timur dengan mayoritas penduduk Kristen Ortodoks yang sangat terkenal akan pertahanannya. Dengan gedung-gedung menjulang tinggi, dengan pasukan yang ahli dalam strategi, dibuat tunduk di tangan pemuda yang hanya berumur 21 tahun. Maka dari itu saudara-saudara, jangan sampai kita tumbuh menjadi generasi yang tidak mandiri, generasi yang cengeng, pangku tangan, pasrah dengan keadaan, terombang-ambing, tidak memiliki pendirian, apalagi menjadi beban zaman. Menjadi seorang pemuda, kita harus mampu memiliki wawasan yang luas, berakhlakul karimah, berkontribusi secara pasti, dan menjadi garda terdepan dalam mengawal perubahan. Ya akhi wa ukhti rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dalam petunjuknya, senantiasa dalam bimbingannya, tumbuh menjadi generasi yang ulil albab, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Quran surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ulaika hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang mendengarkan dan mengikuti yang paling baik di antaranya, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan merekalah orang-orang yang berakal. Unzur maqala wa la tanzur manqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.